Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Dan ini dia pernyataan lengkapnya kawan-kawan. Saya akan tunjukkan kepada kita semua. Ini ya kabinet kabinet perang Israel yang baru bersumpah ini dia bersumpah untuk memusnahkan Hamas dari muka bumi. Ya, pertanyaan kita, sanggupkah Israel memusnahkan Hamas? Nah, saya sih terlalu percaya ya. Israel sangat mudah ya ingin membumi hanguskan Hamas ya, asalkan Hamas ini ya tidak kabur ya. Tapi kalau dia kabur itu yang berbahaya kawan-kawan ya. Ini ya informasinya ini di Klik News ya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membentuk ya pemerintahan darurat pada Rabu untuk mengerahkan ya perang melawan Hamas, dan Menteri Pertahanannya berjanji untuk memusnahkan kelompok militan Palestina dari muka bumi ya atas serangan mematikannya yang dilakukannya pada akhir pekan. Ya, ini jadi Menteri Pertahanannya berjanji ya akan membumi hanguskan ya, memusnahkan kelompok Hamas ini ya dari muka bumi. Kelompok bersenjata Hamas yang menyerbu Israel dari jalur Gaza pada hari Sabtu dalam serangan mendadak dan menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Ya, serangan militan Palestina paling mematikan dalam sejarah Israel. Israel membalas dengan pemboman besar-besaran di Gaza yang telah menewaskan 1.055 orang dan mengerahkan ribuan tentara di sekitar wilayah tersebut di tengah meningkatnya uh, ekspektasi bahwa Israel akan meluncurkan invasi darat untuk menghancurkan Hamas. Ya, dalam pernyataan bersama, Netanyahu kemudian mengatakan dalam pernyataannya di televisi bahwa mereka telah mengesampingkan perbedaan mereka karena nasib negara kita sedang dipertaruhkan. Jadi kawan-kawan, pemerintah Israel yang sekarang dengan oposisinya itu sudah bersatu saat ini ya. Mereka bersatu bersama-sama menghadapi serangan teroris dari Hamas ini. Jadi mereka benar-benar bersatu untuk memusnahkan, menghancurkan Hamas. Bahkan mereka bersumpah akan menghapus Hamas dari muka bumi ya. Ini adalah pernyataan bersama. Netanyahu kemudian mengatakan dalam pernyataannya di televisi bahwa mereka telah mengesampingkan perbedaan mereka karena nasib negara kita sedang dipertaruhkan. Netanyahu dan mantan kepala pertahanan dan pemimpin partai oposisi berhaluan tengah Benny Gantz mengatakan mereka telah sepakat untuk membentuk pemerintahan darurat yang terdiri dari dua pemimpin dan menteri pertahanan Yoav Galan. Kami memerangi musuh yang kejam, lebih buruk dari ISIS ya. Bahkan mereka menganggap bahwa Hamas ini lebih buruk dari ISIS. Kata Netanyahu bersama Gantz dan Galan membandingkan serangan kelompok ISIS tersebut dengan pembunuhan brutal yang dilakukan oleh ISIS. Ya, Granat Menteri Pertahanan mengatakan kami akan menghapus apa yang disebut Hamas, ISIS Gaza dari muka bumi. Ia tidak akan ada lagi. Wow, ini pernyataan yang mengerikan, tapi pertanyaan kita, mampukah Israel membumi hanguskan atau memusnahkan Hamas dari muka bumi ini kawan-kawan ya, karena ini pernyataan resmi ya dari pemerintah Israel. Gantz mengatakan mantan kepala pertahanan dan jenderal Israel mengatakan ini adalah waktu untuk bersatu dan menang. Ada waktu untuk damai dan ada waktu untuk perang. Sekarang adalah waktu untuk perang katanya. Kawan-kawan, jadi itu dia penjelasannya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama dan bagaimana tanggapan kalian semua. Dan ini memang sudah sangat ramai sekali diperbincangkan ya. Bahkan beberapa jam yang lalu juga ada pemberitaan ataupun pembahasan mengenai profil Benyamin Netanyahu Perdana Menteri Israel ataupun PM Israel yang sebut akan membumi hanguskan Hamas ya. Jadi ini memang juga sudah ramai sekali teman-temannya beberapa jam yang lalu. Bahkan dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan bahwa
PM Israel Netanyahu ya ancam bumi hanguskan Hamas. Jadi itu dia Bapak Ibu ya kawan-kawan semua terkait dengan dinamika yang terjadi. Ya karena situasi di sana setelah beberapa hari yang lalu pihak dari Hamas memberikan ataupun melakukan serangan terhadap Israel yang kemudian menewaskan banyak warga Israel. Ya tidak lama kemudian juga ada pemberitaan terkait dengan Israel yang memberikan ataupun melakukan serangan balasan. Ya, dan kemudian juga itu menewaskan banyak korban ya. Jadi Bapak Ibu semua dari tadi ya saya juga coba cari ya terkait dengan korban. Dan memang dari kemarin-kemarin sampai hari ini ya di dalam banyak pemberitaan informasi yang beredar ya yang kemudian menjadi korban atas panasnya situasi di sana antara Israel dan Palestina terutama dalam hal ini adalah Hamas, masyarakat sipil ya ataupun warga biasa. Itulah yang kemudian mayoritas menjadi korban atas situasi yang seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman ya, di tengah-tengah banyaknya orang yang kemudian punya sikap pro dan kontra, ataupun ada yang setuju dengan pihak Israel, ada yang kemudian setuju dengan pihak Hamas ataupun Palestina. Ya, tetapi di satu sisi kalau saya tetap konsisten pada apa yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa ini lebih baik dilihat dalam konteks perspektif kemanusiaannya. Karena atas situasi yang sedang terjadi di sana, yang menjadi korban itu adalah lagi-lagi masyarakat biasa. Ya, ada kemudian warga ya keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dan segala macamnya, mulai dari anggota keluarga yang mereka kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, tidak bisa nyaman beraktivitas, mungkin tidur pun juga tidak enak, tidak nyenyak dan segala macamnya ya. Jadi itu dia situasinya Bapak Ibu ya. Karena itu kalau saya sih melihatnya ya semoga saja ya terutama kita sebagai warga negara Indonesia yang kemudian juga sudah ramai sekali ya di masyarakat kita hal ini diperbincangkan dan posisinya umumnya itu terbagi dua Bapak Ibu ya kawan-kawan semua. Ada yang membela Israel, ada yang kemudian juga mendukungnya adalah Palestina ataupun Hamas. Bahkan dalam beberapa komentar ya ada tokoh-tokoh yang kemudian ya nampaknya mengapresiasi ya, ataupun memuji tindakan dari serangan Hamas ya kepada Israel beberapa waktu yang lalu. Dan tentu Bapak Ibu semua, memang ini kebebasan berpendapat ya, kebebasan tiap-tiap orang untuk menilai dan menyampaikan opininya. Tetapi kalau saya secara pribadi melihatnya begini ya, kondisi ataupun situasi yang mana warga yang kemudian menjadi korban. Jadi apapun kemudian alasannya bahwa oh ini tindakan yang benar ataupun kemudian tindakan yang patut diapresiasi karena ada agresi dan segala macamnya, ya terserah ya itu kembali kepada masing-masing. Tetapi melihatnya kemudian ya apa yang terjadi, apa yang dialami oleh masyarakat, ya kita semua tahu sudah lihat dalam banyak pemberitaan masyarakatlah yang mayoritas menjadi korban baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina ya. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga ada pembahasan mengenai Israel serang pelabuhan di Gaza ya, lalu kemudian Hamas tembakan roket ke Askelon ya. Perang Israel dengan kelompok Hamas di Palestina masih berlangsung di wilayah Gaza ya. Nah, itu dia Bapak Ibu, bahkan beberapa waktu kemarin itu ya juga ada pekabaran ataupun pemberitaan mengenai ya pihak dari Israel ya. Militer Israel itu sudah menguasai jalur Gaza ya, bahkan sudah memutus listrik ya, lalu kemudian air, pasokan makanan semua diputus ya. Nah, ini situasinya Bapak Ibu ya, yang kemudian menjadi panas, yang menjadi genting ya, dan siapa yang menjadi korban? Lagi-lagi dalam masyarakat ya. Itu memang yang kemudian kalau saya lihatnya ada orang-orang yang kemudian justru nampak senang ketika Hamas serang Israel. Nah, sekarang ketika Israel melakukan serangan balasan ya bagaimana? Ya, kasihan warganya, kawan-kawannya. Kalau saya lebih kasihan kepada warganya. Kasihan juga warga Israel yang sudah jadi korban. Demikian juga kasihan juga dengan warga Palestina yang jadi korban dalam situasi yang seperti ini. Itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga ada pembahasan mengenai katanya keunggulan taktik dari Hamas ya yang melakukan serangan terhadap Israel. Itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga ada ya komentar dari Presiden AS ya yang menyebut bahwa Hamas itu katanya setan ya karena serang ini Israel, dan juga aduh itu dia Bapak Ibu ya sampai bayi pun juga aduh ini bagaimana ya Bapak Ibu ya situasinya ya. Jadi memang itu dia ya kalau tadi saya perhatikan ketika ada orang-orang yang kemudian beranggapan ataupun ikut nampak bergembira ya atas serangan yang dilontarkan dilakukan oleh Hamas kepada Israel ya silakan-silakan saja ya, tetapi lihatlah kemudiannya ketika itu dilakukan maka ada serangan balasan dari Israel ya, ini kan korban semakin bertambah. Dan menariknya teman-teman ya kawan-kawan semua ya, ketika beberapa hari yang lalu muncul pemberitaan mengenai serangan Hamas terhadap Israel, kawan-kawan dalam banyak komentar, dalam banyak pembahasan ya bahkan oleh beberapa tokoh, itu opini ataupun gagasan-gagasan mereka ini adalah berada pada satu konteks utama ya, ini terjadi karena akibat dari agresi Israel selama ini terhadap warga Palestina. Jadi makanya kemudian Hamas melakukan serangan dan ini serangan luar biasa katanya.
Lalu Bapak Ibu semua, yang apa yang kemudian yang saya nantikan dari komentar itu? Sebenarnya saya sedang menunggu komentar apakah ada yang menyampaikan keprihatinan terhadap warga Israel yang menjadi korban, terhadap warga yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang mungkin dia fokus mengurusi hidupnya tapi kemudian menjadi korban atas serangan Hamas. Ada nggak yang kemudian menyampaikan apa namanya keprihatinan, tragedi kemanusiaan dalam situasi yang seperti itu? Saya tidak temukan itu, Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua. Justru kemudian ketika Israel melakukan serangan balik, barulah kemudian muncul gagasan ini dihentikan, lalu kemudian baru muncul gagasan ya banyak korban, dan memang dalam pemberitaan yang kita lihat ini memang sering sekali ya Israel itu nampaknya disalahkan ya dalam banyak pemberitaannya. Jadi yang lebih disoroti itu adalah korban dari pihak Palestina ya, itu yang kemudian sering sekali diseru-serukan ya, disuarakan, padahal juga dari pihak Israel ya juga ada korban kawan-kawannya, juga ada korban. Itulah yang kemudian saya pikir wah memang kalau kita bicara mengenai objektivitas ya, jadi Bapak Ibu semua itu nampaknya tidak bisa didapatkan secara utuh ya. Karenanya kalau saya secara pribadi ya lebih mengharapkan ya, terlepas dari banyaknya pro dan kontra, lebih mengharapkan semoga ini cepat selesai dengan sebaik-baiknya.